Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi tentang hormon reproduksi pada wanita. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nemo Zulfikar dan teman saya. Saya Rizky Ramadhani. Saya Sri Kaneda Latif. Saya Istaya Nuril. Saya Nur Hafsah. Dan saya Dewa Lestari. Selamat menyaksikan. Langsung saja pengertian hormon. Hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh sistem estrogen yang terdiri dari beberapa kelenjar dalam tubuh. Pertama, hormon progesteron. Progesteron merupakan hormon estrogen dari golongan progesteron yang berpengaruh dalam siklus menstruasi perempuan, kehamilan, dan embriogenesis. Hormon progesteron. Yang pertama, gangguan menstruasi. Yang kedua, perubahan suasana hati. Yang ketiga, peningkatan rasa kebal. Yang keempat, gangguan pencernaan. Yang kelima, pengeroposan tulang. Yang keenam, gangguan fungsi reproduksi. Yang ketujuh, penurunan libido. Kekurangan hormon progesteron yaitu dapat menyebabkan gangguan kesuburan, keguguran, siklus menstruasi yang tidak teratur, dan pertambahan berat badan. Hormon estrogen adalah sebutan untuk sekelompok hormon yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksinya. Ketika kadar hormon estrogen di dalam tubuhnya terlalu tinggi, seorang wanita bisa mengalami beberapa gejala berikut ini: sakit kepala dan rambut rontok, badan terasa lemah dan susah tidur, menstruasi tidak teratur. Selain itu, kekurangan hormon estrogen dapat menimbulkan gejala seperti nyeri sendi, kulit kering, dan vagina mengiring, tulang menjadi rapuh dan mudah patah, sakit kepala, serta meningkatkan risiko infeksi. Kandung kemih kekurangan estrogen bahkan juga bisa disebabkan depresi berat. Yang ketiga itu ada hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon steroid dari sekelompok androgen. Penghasil utama testosteron adalah testis pada jantan dan induk telur pada betina. Walaupun sejumlah kecil hormon ini juga dihasilkan oleh zona reticularis, korteks kelenjar adrenal. Kelebihan hormon testosteron akan menyebabkan kulit jadi berminyak dan berjerawat. Hal ini terjadi karena kadar HD atau dihidrotestosteron yang meningkat. Kadar hormon testosteron yang rendah dapat memicu berbagai keluhan seperti mengurangi libido atau gairah seksual. Yang keempat yaitu luteinizing hormon atau LH adalah hormon yang diproduksi di kelenjar pituitari. Hormon ini bagian penting dari siklus menstruasi. LH bekerjasama dengan hormon perangsang folikel atau FSH untuk merangsang ovarium untuk menghasilkan sel telur. Perkembangan LH dapat berpengaruh buruk terhadap perkembangan folikel dan akhirnya mempengaruhi fertilisasi in vitro. Kekurangan kadar LH pada wanita bisa menandakan kegagalan pada ovarium sekunder. Artinya gangguan di ovarium disebabkan kerusakan pada bagian tubuh luar di ovarium. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu hormon perangsang. Nah, hormon perangsang folikel adalah hormon yang dikeluarkan oleh gonadotropin. Nah, adapun kadar wanita yang tinggi yaitu kadar follicle stimulating hormone, yaitu singkatan FSH, yang disebabkan ialah cadangan ovarium rendah selama atau setelah menopause, penggunaan kontrasepsi hormonal, sindrom Turner, tumor pada pituitari, menjalani terapi hormon, dan juga yang terakhir ialah faktor gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol, dan juga berlebihan dan kekurangan vitamin. Nah, kadar follicle stimulating
hormon atau singkatan FSH ini juga apalagi pada wanita rendah itu mengalami atau menandakan bahwa wanita yang mengalami ovulasi yaitu adanya sebuah gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga disebut sebagai juga menandakan bahwa itu adalah kehamilan. Yang keenam adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin adalah hormon pada manusia yang dihasilkan di bagian opitalius pada otak yang dikeluarkan melalui kelenjar pituitari yang terletak di bagian bawahnya. Meski demikian, ada beberapa riset menyebutkan bahwa kelebihan oksitosin pada pria dapat meningkatkan risiko terjadinya pembesaran kelenjar prostat. Sedangkan kekurangan hormon oksitosin dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi. Sedangkan kekurangan kadar hormon oksitosin yang rendah pada wanita akan menyebabkan kontraksi rahim yang dapat berhenti selama proses persalinan, serta mencegah pengeluaran air ASI. Adapun fungsi-fungsi dari macam-macam hormon. Yang pertama itu fungsi hormon progesteron, yaitu merangsang proses kontraksi rahim saat persalinan dan merangsang jaringan pada payudara untuk membantu menyusui setelah melahirkan. Yang kedua itu hormon estrogen, mempunyai fungsi penting dalam proses persalinan, membantu menjaga kadar kolesterol serta kesehatan tulang, otak, jantung, kulit, dan jaringan lainnya. Yang ketiga itu hormon testosteron, memiliki fungsi terkait mengontrol dan naik turunnya hasrat seksual serta menjaga ovarium agar berfungsi sebagaimana mestinya. Yang keempat itu ada hormon LH, berfungsi untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Yang kelima, hormon FSH atau hormon perangsang, memiliki fungsi membantu mengontrol siklus menstruasi dan berperan dalam proses ovulasi. Yang keenam itu fungsi hormon oksitosin, yaitu untuk merangsang proses kontraksi rahim saat persalinan dan merangsang penyaringan pada payudara dan untuk membantu menyusui setelah melahirkan.